Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma'khadil takfiri. Satu pasal dalam menjelaskan tempat pengambilan pengkafiran. Imam Ghazali akan membahas dalam pasal ini pengkafiran, masalah kafir itu sudut pandang syariat ataupun sudut pandang akal. Qad dhanna ba'dun nasi anna ma'khadal takfiri minal aqli la minasy syar'i wa annal jahila billahi kafirun wal 'arifa bihi mu'minun. Kadang diduga oleh sebagian manusia, sebagian ulama yang pasti di sini, bahwa sungguh tempat pengambilan kafir itu dari akal bukan daripada syariat. Jadi ada yang menduga makna kafir itu apa? Rujukan, sumber seorang itu kafir dan tidak kafir itu tolak ukurnya akal, bukan syariat. Ada yang menduga begitu. Berarti kalau rujukannya akal, orang yang tidak mengenal Allah kafir. Orang yang mengenal dengan Allah mukmin. Wa annal jahila bihilla kafirun wal 'arifa bihi mu'minun. Dan orang yang jahil dengan Allah itu kafir dan orang yang arif dengan Allah itu mukmin. Maka lazim dengan ini kita akan mengkafirkan kelompok-kelompok firqah dalam Islam. Kelompok yang menduga Allah itu ada bentuk, ada tempat. Apakah itu hakikat Tuhan? Bukan. Sama dengan mengenal Tuhan apa tidak mengenal Tuhan? Tidak mengenal Tuhan. Berarti kafir. Imam Sanusi ada menukil pendapat ini dari salah satu ulama dari Maghrib. Misalnya ada orang yang menanyakan tentang pribadi saya. Kemudian dia menggambarkan sosok saya yang berbeda dengan saya. Apakah dia yang mengenal saya? Tidak. Paham? Ini ada dugaan begini. Fayuqalu lahu al-hukmu bi ibahatid dami wal khuludi fin nari hukmun syar'iyyun la ma'na lahu qabla wurudi syam'i. Maka dikatakan bagi orang yang berpendapat begitu, menghukumi, memutuskan dengan halal darah dan kekal dalam neraka, itu hukum syariat yang tidak ada makna bagi hukum tersebut sebelum datang syariat. Makna kafir apa? Darahnya halal dan dia kekal dalam neraka. Ini kan persoalan syariat. Andai syariat tidak ada ataupun belum datang syariat, apakah pembahasan ini muncul? Tidak. Karena la hukma qabla wurudi syar'i. Tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Imam Al-Ghazali pada pembahasan ini dan pada pembahasan ke depan membantah dua raksasa dari Asy'ariyah. Yang pertama, Imam Asy'ari membantah dalam persoalan ini Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Yang Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani mengatakan makna kafir adalah juhdu billah. Al-juhdu bil ataupun jahlu billah. Tidak tahu, mengingkari Allah. Ini bisa dikritik definisi ini. Karena apa? Orang kafir tidak mengingkari Tuhan, tapi tidak beriman dengan Tuhan. Maka bagaimana kita menerapkan definisi Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani? Tamam? Maka ini mulai Imam Ghazali sampaikan kritikannya. Imam Ghazali itu kebanyakan pada kitabnya tidak menyebutkan nama ulama yang beliau kritik. Karena mau beliau sampaikan, yang penting pikirannya bukan siapa yang menyampaikan. Substansi pikiran yang beliau tidak setuju itu yang penting dikritik, itu yang harus dikaji, bukan siapa yang berpendapat. Makanya di kitab Mutaakhirin fa'inkila saja, wal asah wasahih wal mukhtar, tidak disebutkan nama tokoh. Karena apa? Yang penting daripada pendapat adalah pendapatnya, bukan siapa yang berpendapat itu. Itu alasan kenapa dalam kitab-kitab jarang disebutkan nama tokoh yang berpendapat itu. Wa in arada bihi anna al-mafhuma min asy-syari' anna al-jahila billahi wal kafiru
فهذا لا يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول وبالآخرة أيضا كافر. Dan jika orang itu memaksudkan dengan makna kafir itu adalah yakni jahil dengan Allah, yakni karena rujukan dari akal, bahwa sungguh yang dimafhumkan daripada syariat, bahwa sungguh orang yang jahil, yang tidak tahu dengan Allah, itulah kafir. Gini maksud andai pengertian yang diartikan oleh ulama itu, makna kafir adalah orang yang tidak tahu dengan Allah. Kafir adalah orang yang tidak mengenal Allah ataupun salah mengenal tentang Allah. Itu diambil daripada syariat. Mafhumnya diambil daripada syariat. Pengkafiran ini diambil mafhumnya daripada syariat. Ini maksudnya wa in arada bihi, bahwa sungguh yang kita pahami yang dari syariat, saat kita mempelajari agama, bisa kita simpulkan orang yang tidak mengenal Allah itu kafir. Fahadha la yumkinu hasruhu fi. Maka ini definisi yang model begini tidak mungkin kita batasinya padanya jahil billah. Fihi dengan jahil dengan Allah. Kenapa? Karena bahwa sungguh yang tidak tahu dengan Rasul dan akhirat ataupun salah mengetahui tentang Rasul dan akhirat juga kafir. Kan kafir kan bukan cuma tidak mengetahui ataupun salah mengetahui tentang Tuhan, tentang Rasul, tentang akhirat juga kafir. Maka tidak bisa kita taksiskan dengan Allah. Thumma in khassasa dzalika bil jahli bi dzatillahi ta'ala bi jahdi wujudihi aw jahdi wahdaniyati wa lam yattaridhu fi sifati fa rubbama su'ida alaih. Kemudian jika ulama ini, ya, ini kata Abi Bakar ini, mengkhususkan sedemikian makna jahil, yakni jahil dengan zat Allah, kita tidak tahu zat Allah. Bijuhdi dengan sebab mengingkari wujudnya Allah, Tuhan itu tidak ada, ataupun mengingkari keesaannya Allah, Tuhan itu bukan satu. Walam yattarid, dan dia tidak mengkonsistenkan definisi ini pada sifat. Mana tidak mengkonsisten pada sifat, andai dia tidak tahu tentang sifat, mengingkari sifat, tidak kafir. Jadi kafir mengingkari wujud Allah, mengingkari esanya Allah. Farubbama su'ida alaih. Maka kadang-kadang dibantukan pengertian ini di atasnya. Ini dapat ditolerir, dapat dipahami. Ada benarnya. Paham? Jadi Imam Ghazali tidak membatalkan secara keseluruhan definisi kata Abi Bakar Al-Baqilani. Kalau yang beliau maksudkan dengan jahlu billah, yang tidak tahu dengan Allah, mengingkari wujudnya Allah, mengingkari keesaannya Allah, tidak pada pembahasan sifat. Maka farubbama su'ida alaih. Dapat dibenarkan. Su'ida. Wa in ja'ala al-mukhti'a fi sifati aidan jahilan wa kafiran lazimahu takfiru man nafa sifatal baqa'i wa sifatal qidami. Dan jika tokoh tersebut menjadikan yang salah pada sifat juga itu yang jahil dan kafir, lazim akan orang itu mengkafirkan orang-orang yang menafikan sifat baqa dan menafikan sifat qidam. Oh, bukan cuma yang berkaitan dengan zat Allah. Menafikan adanya Allah, keesaannya Allah. Yang salah dalam sifat juga kafir. Maka otomatis dia harus mengkafirkan kelompok-kelompok Islam. Maka dia harus mengkafirkan orang yang menafikan sifat qidam, menafikan sifat baqa. Ada ulama di kalangan kita yang menganggap sifat qidam dan sifat baqa itu salbiyah. Ada yang mengatakan juga ma'nawiyah. Ini mana yang benar? Wa man nafal kalama wasfan zaidan 'alal ilmi. Dan mengkafirkan orang-orang yang menafikan, yang meniadakan sifat kalam akan sebagai sifat yang lebih di atas ilmu. Maka dia harus mengkafirkan juga orang yang menafikan, yang meniadakan sifat kalam Allah. Mana sifat kalam? Sifat yang lebih di atas ilmu. Karena Mu'tazilah mengakui Allah punya sifat kalam dengan makna mengetahui. Tidak lebih. Kalam itu tidak lebih daripada mengetahui. Kan sama dengan dia menafikan sifat kalam. Kafir juga. Wa man nafa sam'a wal basara zaidan 'alal ilmi. Dan orang-orang yang menafikan, yang tidak setuju sifat sama dan basar yang lebih di atas ilmu. Mu'tazilah juga. Mu'tazilah mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Maknanya apa? Mengetahui. Sama dan basar bukan pengertian yang lain. Bukan makna yang berbeda daripada mengetahui. Sama dengan dia menafikan sifat sama dan basar. Kafir berarti. Karena salah dalam sifat.
Waman nafa jawaza ru'yati, dan orang-orang yang menafikan bolehnya melihat Allah. Kafir Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Tuhan nggak bisa dilihat, maka kafir juga berdasarkan yang salah pada sifat kafir. Waman asbatal jihad, dan orang-orang yang menetapkan jihad, menetapkan Allah berada di suatu posisi, kafir juga. Wa asbata iradatan hadisatan fi dzatihi, dan yang menetapkan iradah itu baru pada zat Allah ataupun tidak pada tempat, maka mengkafirkan Jahmiyah ya. Jahmiyah mengatakan bahwa Allah memiliki sifat iradah yang ada pada dirinya. Hadis Karramiyah. Ataupun Mu'tazilah, tidak pada tempat. Allah memiliki sifat iradah tapi tidak berada pada tempat. Au takfirul mukhalifina fihi. Ataupun mengkafirkan orang-orang yang berbeda padanya sifat. Maka semua yang berbeda dengan sifat pasti harus dikafirkan berdasarkan konsep ini. Wabil jumlati yalzamu takfiru fi kulli mas'alatin tata'allaqu bi sifatillahi ta'ala. Maka kesimpulannya berdasarkan pendapat ini lazim mengkafirkan pada setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Tinggi. Maka kalau kita bangun di atas mazhab Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, kalau yang diartikan tidak mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, sama dengan yang salah dengan sifat Allah, kafir, maka kita akan mengkafirkan semua persoalan yang berkaitan dengan sifat. Wadzalika tahakkumun la mustanadalahu. Dan sedemikian mengkafirkan semua yang salah pada sifat-sifat Allah itu adalah penghakiman yang tidak ada sumber baginya. Ini kesimpulan yang tidak ada sumber. Wa in khassasa bi ba'dhi sifati duna ba'din lam yajid lidzalika faisalan wa maraddan. Dan jika mengkhususkan orang itu dengan sebagian sifat, bukan sebagian sifat yang lain, niscaya tidak mendapati orang itu bagi sedemikian pengkhususan akan faisal, pemisah, wa maradan, dan rujukan. Ini kan kena kritik nih, definisi Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Berdasarkan definisi kamu, wahai Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, maka akan kita mengkafirkan orang-orang yang salah dalam sifat. Oh enggak, maksudnya sebagian sifat, sebagian yang lain tidak. Ini, andai dia mentasfiskan ini, dia tidak ada rujukan dan tidak ada pemisah antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kenapa sifat ini kafir? Kenapa sifat itu tidak kafir? Lam yajid lidzalika faisalan wa maraddan. Fala wajha illa dhabtu bitakdzib. Maka tidak ada cara kecuali menentukan, mengkonsepkan dengan takdzib. Nah, maka cara yang baik apa? Ya, mengkonsepkan kafir itu takdzib, mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui secara daruri. Ini kritikan terhadap definisi Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Tujuannya apa? Liya'ummal muqaddiba birrasuli wal ma'adi wa yukhrija bihi mu'awwila. Untuk mencakupi definisi takdzib akan orang yang berdusta dengan Rasul, berdusta dengan hari akhirat. Karena kan yang tadi berkaitan cuma zat Allah, sifat Allah. Terus bagaimana orang yang mengingkari Nabi? Bagaimana orang yang mengingkari hari akhirat? Kan kafir juga. Maka kalau kita definisikan kafir, tidak percaya dengan Nabi, sama dengan dia orang yang tidak percaya dengan Nabi, misalnya tidak percaya dengan Nabi Isa, kafir. Kenapa? Karena dia tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak percaya adanya hari akhirat, maka kafir juga. Karena itu telah mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan keluar daripada definisi Imam Ghazali itu akan mu'awwil. Dikeluarkan daripadanya ini akan mu'awwil. Maka orang-orang yang takwil, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah itu akan keluar daripada definisi kafir. Mereka tidak kafir. Paham ya? Jadi Imam Ghazali bukan cuma menghadirkan satu gagasan, tapi gagasan beliau sampaikan, kemudian gagasan yang berbeda beliau kritik. Thumma la yab'udu ayyaku asyaku wan nadharu fi ba'dil masaili bi annahu min jumlati ta'wili aw takdzibi hatta yakuna ta'wilu ba'idan wa yuqda fihi bi dhanni aw mujibal ijtihadi faqad arafta anna hadhihi mas'alatun ijtihadiyatun. Kemudian mungkinlah bahwa
tidak jauh ini mungkinlah bahwa terjadi keraguan dan analisa pada sebahagian masalah. Bagaimana kejadian itu dengan bahwa sungguh pendapat ya, itu bagian daripada takwil ataupun daripada takdzib. Sehingga adalah takwil itu yang jauh. Dan mungkin karena analisanya syariat, masalah kafir itu adalah hukum syariat. Kadang-kadang timbul keraguan saat kita ingin mengkategorikan pendapat ini apakah orang masuk dalam yang mendustakan Nabi ataupun masuk daripada yang takwil. Kita ragu kemudian kita menganalisa. Paham? Sehingga kadang-kadang ada takwil-takwil yang sangat jauh. Paham? Jauh daripada makna hakikat. Ada ulama menakwilkan misalnya seperti sholat itu wajib hanya bagi orang yang tidak yakin. Orang yang sudah sampai yakin dia tidak perlu sholat. Ini takwilan yang sangat jauh. Ya kan? Makna wahid adalah menciptakan satu. Makna maujud adalah menciptakan yang ada. Ini penakwilan yang sangat jauh. Faham? Akhirnya wa yuqda fihi bidhanni wa mujabal ijtihad, dan diputuskan pada pendapat itu dengan dugaan dan kesimpulan daripada ijtihad. Akhirnya setelah dia ijtihad, dia simpulkan dia kafir, misal dia enggak kafir, masuknya ke takwil. Maka engkau telah mengetahui bahwa sungguh ini masalah kafir, ini masalah ijtihad karena hukum syariat. Kecuali persoalan yang sudah jelas. Sudah jelas salahnya, fatalnya itu. Karena bagi sebagian ulama, takwil itu mukadzib juga, orang yang mendustakan Nabi. Nabi menyampaikan Allah bisa dilihat. Dia takwil, mana dilihat Allah bisa diketahui. Bukan melihat dengan bola mata ataupun melihat dengan panca indera yang lain yang hasilnya seperti melihat. Sama dengan dia tidak percaya dong dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ada juga orang, kan maka terjadi iltibas. Ini takwil ataupun takdzib. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang masuk dalam satu pasal, Imam Ghazali mengkritik Abu Ishaq al-Isfirayini. Abu Ishaq al-Isfirayini itu generasi kedua dari tabaqah Asy'ariyah. Setelah Imam Asy'ari, murid-murid yang ternama beliau seperti Ibnu Mujahid, Abu Hasan al-Bahili. Kemudian ini yang paling terkenal dari Ibnu Mujahid, Abu Hasan al-Bahili. Lahirlah Abu Ishaq al-Isfirayini. Lahirlah Qadhi Abi Bakar al-Bakilani. Lahirlah Ibnu Furak. Itu generasi kedua daripada silsilah Asy'ariyah. Yang tadi Qadhi Abi Bakar al-Bakilani, sedangkan ini Abu Ishaq al-Isfirayini. Pendapat Abu Ishaq al-Isfirayini juga sering dikutip dalam ilmu usul fikih. Faslun, satu fasal dalam mensalahkan orang-orang yang berpendapat aku kafirkan orang-orang yang mengkafirkanku, dan orang yang tidak mengkafirkanku maka aku tidak kafirkan. Imam Ghazali akan membahas dalam tema ini salah orang yang berpendapat kafir itu apa? Saat ada orang yang mengkafirkan kita maka saya kafirkan dia. Kalau dia nggak mengkafirkan maka tidak kafir. Ini salah. Ini adalah definisi Abu Ishaq al-Isfirayini. Minan nas man qala innama ukaffiru man yukaffiruni minal firaq wa man la yukaffiruni fala. Sebagian dari kalangan ulama, ada ulama-ulama yang berpendapat hanya saja aku kafirkan orang-orang yang mengkafirkanku daripada kelompok-kelompok Islam. Dan orang-orang yang tidak mengkafirkanku maka tidak kafir, maka tidak aku kafirkan. Wa hadza, lihat kritikan enggak sih? La ma'khadha lahu. Ini tidak ada sumber juga. Lihat. Jar antara Imam Ghazali dengan Abu Ishaq al-Isfirayini itu sangat jauh. Imam Asy'ari, Ibnu Mujahid, Abu Hasan Bahili, kemudian Abu Ishaq al-Isfirayini, Qadhi Abi Bakar al-Bakilani, Ibnu Furak. Kemudian generasi setelah itu ayah Imam Haramain, generasi di atas ayah Imam Haramain Al-Juwaini, kemudian Imam Al-Qushairi dan beberapa ulama yang lain. Setelah itu Imam Haramain. Dari Imam Haramain baru lahir Ghazali, Abu Qasim Al-Ansari. Oke.
Lihat, jauh kan? Tapi beliau mengkritik Abu Ishaq al-Shirazi, la ma'khadhalahu. Ini pendapat beliau tidak ada sumber. Padahal jaraknya sangat jauh. Dan lebih senior mana? Siapa yang lebih dekat dengan Imam Asy'ari? Andai Imam Ghazali hidup di zaman kita, kita akan mengatakan Imam Ghazali, siapa kamu berani-berani kritik Abu Ishaq al-Shirazi ini? Itu murid, daripada murid Imam Asy'ari, kamu jauh loh. Siapa kamu? Ya kan? Tapi dalam persoalan ilmiah, itu enggak ada kata-kata senior, tidak ada kata-kata junior. Tidak ada kata-kata siapa yang lebih awal. Tapi mana yang benar, mana dalilnya yang kuat. Itu. Jadi akhirnya ketika anda pendapat hanya setuju dengan ulama yang umakah hana adab. Pun yang bahasa adab ini. Tidak adab kalau kita mengikuti itu kurang tepat, kemudian kita ikut. Oh, kita nggak tahu itu salah. Ya udah diam. Misalnya kita tahu pendapat guru kita yang benar. Kemudian ada orang yang menyampaikan pendapat yang berbeda dengan guru kita. Kita tidak tahu di mana letak salah. Ya udah diam, karena taklid kan? At-taklid yaskut wa yuskatu anhu. Diam dan harus didiamkan. Yang harus berdialog adalah orang yang paham pendapat gurunya. Oh, yuk kita dialog dulu. Paham ya? Ya pasti berdiskusi dengan cara yang sehat. Fa inna qaulal qaili Aliyyun radhiyallahu anhu aula bil imamah idza lam yakun kufran bi an yukhti'a sahibuhu wa yadunna anna al mukhalifa fihi kafirun lam yasir kafiran. Karena kenapa ini tidak ada sumber? Karena pendapat orang yang berpendapat, orang Rafidah ya, orang-orang Syiah. Sayyidina Ali, semoga Allah meridai daripada Sayyidina Ali, itu lebih pantas menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah. Apabila tidaklah pendapat ini itu kafir, maka dengan bahwa salahlah pemilik pendapat ini. Wa yadunnu, dan menduga oleh pemilik pendapat ini bahwa sungguh yang berbeda padanya pendapat ini, yakni Sayyidina Ali lebih layak menjadi imam, itu kafir. Lam yasir, niscaya tidak jadilah orang itu kafir. Tidak jadilah orang yang mengkafirkan lawannya itu kafir. Ini orang Syiah nih, orang Rafidah. Sayyidina Ali lah yang lebih berhak menjadi pemimpin. Nah, pendapat ini kan bukan kafir. Bukankah? Ya salah, dia salah. Kemudian dia menduga yang berbeda dengan pendapat saya kafir. Apakah otomatis dia kafir karena sudah mengkafirkan orang? Kan enggak. Lam yasir kah? Untuk membantah yang tadi. Hanya saja ini adalah salah pada masalah syariat. Masalah siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, itulah masalah syariat. Bukan, tidak masalah syariat. Wa kadzalika al-Hambali idza lam yukaffar bi isbatihil jihad falima yukaffaru bi an yaghluta wa yadunna anna nafil jihad mukadzibun wa laysa bi muawwilin. Begitu juga Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dalam akidah nih ya, yang mereka menisbahkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila tidak dikafirkan orang Hambali ini dengan sebab menetapkannya orang Hambali itu akan jihad, Allah berada di suatu posisi. Oh, dia nggak kafir karena telah menetapkan itu. Maka kenapa dikafirkan Hambali itu? Dengan sebab bahwa salah si Hambali dan menduga si Hambali ini bahwa sungguh orang yang menafikan jihad itu telah berdusta, bukanlah orang yang takwil. Ini begini, pahami lebih baik. Ini ada orang yang mengatakan dirinya Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tuhan berada di suatu posisi. Apakah kafir? Enggak. Oke, ini yang apa, ada kemungkinan dikafirkan tapi enggak kafir, oke? Tapi kenapa kita kafirkan saat dia salah? Salah dalam memutuskan bahwa orang yang menafikan Allah tidak di suatu tempat itu kafir. Dia berpendapat Tuhan berada di arasy. Yang mengatakan Allah tidak ada berada di suatu tempat, dia telah mendustakan Nabi. Kan salah dia dalam berperspektif menilai dan menduga bahwa yang tidak menetapkan jihad itu kafir. Itu adalah berangkat dari dugaannya. Ini kafir. Dia menetapkan jihad pada Allah tidak kafir. Tapi kafirnya dia gara-gara apa? Salah dalam memutuskan yang berbeda dari pendapatnya itu kafir. Karena kan pendapat yang tadi apa? Mengkafirkan orang yang kafir. Ini Hambali nih. Misalnya Hambali berhadapan dengan Abu Ishaq.
Tuhan itu berada di suatu tempat. Oh enggak, kamu kafir. Dia duga, kamu telah berdusta dengan Nabi. Tidak percaya dengan Nabi. Dan kamu bukan takwil. Sama dengan kamu kafirkan. Konsep Abu Isa apa? Mengkafirkan siapa yang mengkafir. Saya kafir gara-gara apa? Gara-gara mengkafirkan. Saya menetapkan, hambali ini, menetapkan ada Allah ada berada di suatu orang nggak kafir. Tapi gara-gara mengkafirkannya, kafir. Kan lebih pantas ini jadi kafir. Lebih pantas karena menetapkan Tuhan berada di suatu arah. Walaupun ini nggak kafir. Ini nggak kafir. Tapi salah dalam mengklaim bahwa yang berbeda dari ini kafir. Kata Abu Ishaq, oh kamu sudah mengkafirkan saya, maka kamu kafir. Ini kafir. Gara-gara salah persepsi, kafir. Salah dalam menetapkan, ini nggak kafir. Paham? Nah. Terus bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa saja yang menuduh kawannya dengan kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Sering kita dengar kan hadis itu. Nah. Sebelumnya saya mau menyampaikan, Syekh Syarif Al-Jurjani dalam Syarah Mawaqif menyampaikan, andai orang mengkafirkan dengan berangkat dugaan, kayaknya dia kafir. Saya tidak langsung otomatis kafir. Ijma. Mengkafirkan orang berdasarkan dugaan, dia tidak langsung otomatis ijma. Yang kedua, andai dia tidak percaya dengan hadis bahwa siapa yang mengatakan kepada orang lain itu kafir, maka kafir kembali kepadanya. Itu nggak kafir juga. Kenapa? Karena hadis itu ahad, mengingkari hadis ahad tidakkah kafir. Maka lihat ke depan. Wa amma qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kadhafa ahadul muslimina sahibahu bil kufri faqad ba'a bihi ahaduhuma. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dituduh oleh salah satu orang umat Islam akan sahibnya, akan temannya, dengan apa dia tuduh? Dengan kafir, maka sungguh telah kembali dengan tuduhan itu oleh salah satu keduanya. Nabi menyampaikan, kalau di antara kalian wahai umat Islam menuduh kawanmu dengan kafir, maka kafir akan kembali kepadamu. Maknanya apa? Ini teksnya. Maknanya apa? Fa ma'nahu an yukaffirahu ma'a ma'rifatihi bihalihi. Maka makna hadis ini, penjelasan hadis ini itu bahwa dikafirkan seseorang akan temannya beserta mengetahuinya seseorang yang pertama dengan kondisinya. Maknanya apa? Kita tahu dia itu Islam, dia sholat, dia zakat. Tapi kita kafirkan karena dia melakukan itu. Itu yang kembali kepada kita karena kita telah mendustakan Nabi. Dia sholat, dia puasa, masih hadap kiblat, baca Al-Quran. Kita tahu kondisinya begitu. Kemudian kita kafirkan. Ini mengkafirkan teman kita sesama muslim, padahal kita tahu kondisinya. Itu makna hadis tersebut. Ke depan Imam Ghazali menjelaskan, faman arifa min ghairihi annahu musaddiqun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa kafarahu fayakunul mukaffiru kafiran. Ini rinci ya, merincikan makna dari aplikasikan makna daripada hadis tersebut. Maka orang-orang yang mengetahui, ini umat Islam ya, umat Islam yang mengetahui daripada selainnya, dia tahu daripada selainnya, bahwa sungguh temannya, nah, selainnya itu temannya, itu yang percaya bagi Rasulullah SAW. Kemudian mengkafirkan orang itu akan yang percaya Nabi tersebut. Maka adalah orang yang mengkafirkan itu kafir. Kita tahu dia percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian kita kafirkan. Kita tahu dia tidak berdusta kepada Nabi. Kemudian kita kafirkan. Itulah kafir yang kembali kepada kita. Bukan atas nama yang melontarkan kafir kepada kita. Sama dengan dia kafir. Detail kan Imam Ghazali? Detail. Fa'amma in kaffarahu lidhannihi annahu yukadzibur rasula fahadha ghalatun minhu fi hali syaksin wahid. Maka adapun jika dikafirkan seseorang akan orang yang lain, karena dugaannya orang yang mengkafirkan bahwa sungguh sosok yang dikafirkan telah mendustakan Rasul, maka ini salah daripada orang yang mengkafirkan pada satu orang, pada kondisi satu orang.
Nah, dia kafir kayaknya. Dia kafir. Karena dugaan kita dia telah berdusta kepada Nabi. Ini adalah salah dari kita dalam menghukumi orang tersebut. Mengkafirkan orang karena tidak langsung otomatis kafir. Berarti para fuqaha yang memutuskan kafir orang-orang yang Islam kemudian kafir juga. Karena telah memutuskan kafir secara dzan kan? Id yadhunnu bihi annahu kafirun muqaddibun wa laisa kadzalika wa hadza la yakunu kufran. Karena menduga orang tersebut bihi dengan temannya bahwa sungguh temannya itu kafir yang telah berdusta, padahal tidaklah sedemikian. Dia menduga ini telah kafir dia karena telah berdusta, padahal tidaklah sedemikian. Wa hadza ini bukanlah kafir. Faqad afatnaka bihadhihi tardidati at-tanabuha ala idamil ghuri fi hadhihi al-qa'idah wa 'ala al-kanuni alladhi yanbaghi ay yuttaba'a fihi faqna bihi wassalam. Maka telah kami berikan faedah kamu dengan ini tardid. Tardid ini ada kala ini akan memberitahu, ya kan? Kafir kenapa? Ini kan bisa kita pertanyakan Imam Ghazali. Kenapa kamu Imam Ghazali meragukan? Karena ijma. Ijma yang bagaimana? Oh, karena ini adalah nas yang bagaimana? Bagaimana kamu tahu ini tidak boleh takwil? Ini boleh takwil? Ini kan tardid, meragukan ya. Ada kala ini, ada kala ini. Nah, jadi Imam Ghazali memberikan ilmu kepada temannya itu dengan cara tardid. Untuk apa? Untuk apa Imam Ghazali memakai cara itu? Akan memberitahu di atas besarnya persoalan pada ini kaidah. Ini masalah pengkafiran, ini masalah yang besar, masalah yang rumit. Maka kalau kamu mengkafirkan orang itu, kenapa? Karena dia mengingkari ijma. Bagaimana kamu tahu itu ijma? Apakah cukup syarat ijma? Kenapa Imam Ghazali menyampaikan dengan cara begitu? Untuk memberitahu bahwa persoalan ini sangat besar. Wa'ala, dan di atas kanun, yang kanun itu sepatutnya diikuti, maka cukupkanlah dengan ini. Dan ada kanun kan? Cukupkanlah dengan kanun itu. Wassalam. Alhamdulillah khatam. Saya mau menyampaikan persoalan yang terkait semalam, masalah rahmat Allah yang sangat luas. Orang yang terikat dengan rahmat, maka dia akan jatuh kepada murji'ah. Orang yang terikat dengan rasa marahnya Allah, dia akan jatuh kepada khawarij. Jadi begini, timbulnya khawarij, ini menarik sekali. Melihat kelompok umat Islam dari sisi psikologinya. Saat terjadi perang Siffin, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah runding untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Keluar daripada kelompok Sayyidina Ali 10.000, tidak lagi ikut Sayyidina Ali dan mengkafirkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah karena telah menerapkan hukum selain hukum Allah. Dan pendapat ini heboh, 10.000. Kemudian Sayyidina Ali pernah mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, berdiskusi dengan kelompok Khawarij ini. 4.000 taubat, kembali ke saf Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, apa yang melatar belakangi Khawarij sangat memudahkan mengkafirkan orang karena salah, karena dosa. Orang yang telah berbuat dosa tidak ada harapan Allah akan memaafkan dia, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih sayang. Karena dia melihat Allah, melihat agama ini dengan kacamata khauf. Dengan kacamata khauf saja. Maka Imam Al-Ghazali menukil dari Al-Makhul Al-Dimishki. Al-Makhul itu seorang tabi'in, faqih, menguasai ilmu ulama Mesir, ulama Syam, dan ulama Irak. Dan beliau akhirnya tinggal di Damaskus menyampaikan, Man abadallah bil khauf fahuwa murji. Siapa saja yang menyembah Tuhan dengan khauf, fahururi, fahuwa hururiun. Hururiun itulah khawarij. Maknanya apa? Karena yang melatar belakangi Khawarij mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa karena mereka takut dengan Tuhan. Bagi dia itu Tuhan itu sangat menakutkan, sehingga siapa saja yang bermasalah dengan Tuhan, siapa saja yang tidak taat dengan Tuhan satu masalah saja, kafir.
nggak ada ampunan. Kan kafir nggak ada ampunan, kekal dalam neraka. Itulah latar belakangnya. Jadi ada sisi psikologinya. Di sisi yang lain, Murji'ah setelah muncul kelompok Khawarij, lahirlah reaksi daripada aksi. Ini Murji'ah. Tidak mengapa bermaksiat. Kan rahmat Allah itu luar biasa. Rahmat Allah itu sangat besar dan tidak ada batasannya. Orang kafir mau berbuat baik kan tidak bermanfaat. Iya kan? Amaliyah yang baiknya itu nggak ada bermanfaat karena dia tidak iman. Maka kalau kita sudah punya iman, maka walaupun bermaksiat ya nggak apa-apa, kita akan masuk surga tanpa hisab. Ini narasi-narasi yang sering dimunculkan oleh sebagian orang juga sekarang, ya kan? Melihat rahmat Allah, melihat rahmat Allah, melihat rahmat Allah. Maka dia kenapa berpendapat begitu? Karena raja, dia melihat Tuhan, melihat agama itu dengan kacamata raja. Pengharapan, penuh dengan pengharapan, tanpa ada khauf, sehingga dia berani untuk berbuat dosa. Maka Makhul menyampaikan, man abadallah birraja fahuwa murji. Maka siapa saja yang menyembah Tuhan dengan raja saja, maka dia adalah murji'ah. Ini analisa ini disampaikan oleh Taqiyuddin Subki dalam fatwanya jilid kedua. Ini menarik karena menganalisa kelompok dari sisi psikologinya. Adapun pendapat yang benar adalah kita harus menstabilkan antara raja dengan khauf. Apakah harus menstabilkan dalam keadaan bersamaan? Porsinya 50-50? Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak. Tergantung, kalau kita dalam keadaan sehat, kita harus khauf. Karena kadang kalau kita sehat, kalau nggak ada khauf, kita lupa dengan Tuhan, lupa dengan tugas-tugas agama. Kita lupa dengan konsep keimanan. Perintah daripada Tuhan, kita lupa itu. Karena lagi sehat. Maka lagi sehat lebih baik dia harus melebihkan khauf. Adapun lagi sakit, nah dia ini kan udah ingat Tuhan nih. Akhirnya yang dia bayangkan apa? Ini siksaan, kalau mati bagaimana? Maka bagi orang yang sakit lebih baik raja. Ini personal orang. Coba lihat secara keseluruhan mujtama, secara masyarakat sosial. Masyarakat yang sedang sakit, maka sampaikan kepada mereka raja. Seperti sekarang. Masyarakat yang sedang sehat, maka sebarkan khauf. Suatu umat yang sudah berada di puncak peradaban, itu rawan jatuh. Kenapa? Karena raja. Saya udah hebat, saya udah punya semuanya. Kita dalam keilmuan, dalam teknologi, semuanya udah cukup dan udah mencukupi. Maka pikirannya apa? Pikirannya bukan ini bagaimana nanti kalau peradaban ini hancur bagaimana? Enggak, dia raja. Akhirnya jatuh. Maka imperium-imperium yang ada di dunia yang dalam sejarah semua hancur setelah dia berada di puncaknya. Bahkan ada riwayat kan, para sultan-sultan kerajaan Islam dulu itu malamnya, siangnya mandi di kolam renang tapi isinya khamar dengan perempuan-perempuan. Jadi yang menemaninya perempuan-perempuan cantik dengan khamar. Itu sultan. Minum khamar di era-era setelah Khulafaur Rasyidin itu lumrah dilakukan oleh para pejabat-pejabat. Jadi jangan anggap bahwa khilafah itu konsep yang benar, tapi yang melaksanakannya ada juga yang salah, ada juga yang fatal. Yang berani yang mengkritik pemerintah dieksekusi. Kenapa? Karena dianggap khuruj, keluar daripada pemerintahan yang sah. Nah, paham? Maka bagi orang yang sedang sehat itu perlu raja, perlu khauf. Tapi bangsa yang lemah seperti Aceh, kita bangsa yang sedang mengalami berbagai persoalan, maka ini harus ada raja. Kita harus ada pengharapan yang kita bisa maju, kita bisa kuat, kita bisa alim. Itu perlu. Kenapa kalau yang diberikan khauf, misalnya dalam pendidikan, hana punya harap ya mulang ahya yudha, damunyo ha ili, ilme lagi kudiko, macam lah. Nya khauf, makin reloh kan. Raja yang harus
ditawarkan. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji'un ma'ab. Alhamdulillah.